datanglah lebih awal. Jadi biar lihat nungguin aja. Oke, ngerti. Misalnya acara mulai jam 11, lu udah jam 11.15 sudah datang gitu. Halo guys, balik lagi sama gue Yanuar Diliwang dan Lele, temennya Yanuar. Iya. di Menjadi Pria Podcast. Kali ini kita mau bahas tentang Apa itu tadi? Gua kan tadi sempat curhat di belakang layar ya, guys. Oke. Jadi intinya adalah gua itu belajar tentang kedisiplinan. Nah, temanya disiplin nih. Disiplin. Alasannya gue belajar kedisiplinan sama cewek gue, dia itu kalau gue lagi janjian ngedate, selalu dia datang lebih awal. Otomatis gue jadi ikutin dia. Jadi ibaratnya Lu yang nge-follow gitu lah. iya, soalnya misalnya janjian jam 3 nih, gue datang jam 3.15 atau enggak ya lewat atau ada Jam 5 gitu ya. Enggak, jadi emang enggak. Kalau itu sih gue tahu dia pasti marah. Tadi gue kadang-kadang jam 3.30 lah, 30 menit telat. Terus kan sering berjalannya waktu kan capek juga ya. Ketemu cewek, terus telat terus dia ngomel mulu. Ya udahlah, gue coba sesuaiin jadwalnya gitu. Sesuai jadwalnya, jadi misalnya jam 4, temu pas jam 4 gitu. Iya, maksudnya gini. Karena gue orangnya bangunnya anak siang, daripada gue jadi jam 3, dari jam 4 maka jam 5 ketemuannya. Tapi gue bisa sesuaiin gitu jadwalnya. Iya, bisa I see. gitu. Jadi gue mundurin aja jadwalnya sekalian biar gue bisa ketemu sesuai tepat waktu karena gue bangunnya siang gitu. Bisa juga sih, karena Iya. lu kan paham diri lu sendiri lo. Iya. Cuma bangun siang, ya udahlah nggak usah bikin janji yang perlu muluk-muluk. Nah, sebelum itu juga, jadi tempo hari gue juga bukan tempo hari, dulu gue ketemu klien, terus telat. Ya kayak gitu, janjiannya misalnya jam 1 habis makan siang, tapi gue telat setengah jam, 15 menit. Nah, kliennya udah dateng. Kasusnya mirip kayak cewek gue itu, terus gue mikir kan kayak udah lah, gue sesuai juga karena setelah itu gue curhat sama teman-teman gue yang kerjanya mirip, dibilang kalau lu telat ketemu klien gak bagus. Nggak hargain. Bener, apa sebutannya attitude. Attitude-nya buruk. Iya, Ya, gitu, bad attitude gitu. Karena akhirnya ya udah kan karena kasusnya mirip sama cewek gue juga, jadinya udah mirip-mirip aja, ya udah ke bawah deh tuh. Gue ke klien udah tepat waktu, akhirnya ke cewek gue juga karena dia ngomel juga, ya udah gue jadi tepat waktu juga. I see. Itu kedisiplinan kayak gitu menurut lu gimana? Menurut gua, Nah, ini kan kasusnya dua nih. ya, Satu sama cewek, satu sama klien, Iya. profesional ya. ya, Satu personal relationship, dua profesional. ya, Sebenarnya sama-sama aja. Bagaimana sama-sama aja adalah maksudnya gini. Kayak tadi temen lu bilang, kita harus menghargai waktunya orang lah. attitude. Iya. Kalau misalnya dulu hubungan dunia kerja ya, kita tahu lah orang sibuk itu pasti kan yang diutamain banget sama dia waktu ya. Jangan sampai waktunya orang yang mau kerja sama kita kebuang tuh nggak ada cuma buat mungkin diri duluan. Oke, nggak ketemu gitu ya Jangan jadwalnya. ketemu gitu. Jadi ya basically profesional aja lah. Oke. Kalau gue sendiri, dulu zaman gue kerja di kantor sebelumnya, gue selalu dikasih masukan sama bos gue, jangan datang tepat waktu. Kan biasanya kita gini nih, Kenapa gitu? antara telat atau datang tepat waktu kan. Hmm. Kalau kata bos gue jangan gitu, Oke. datanglah lebih awal. Jadi biar lihat nungguin aja. Oke, ngerti. Misalnya acara mulai jam 11, lu udah jam 11.15 sudah datang gitu. Sorry guys, itu kalau telat emang. Salah 10.45. Nah, 10. jam 11 ke 15. Iya. Atau setengah 11 lah. Oke, alasannya? Satu, lo lebih profesional. Dua, lu jadi lebih punya waktu buat kayak misalnya, oh lo harus ke toilet dulu, atau lo mesti Tacap dulu, Pak. touch up dulu, Tacap anjay. dan lain-lain lah. Atau misalnya lo mau ngopi dulu. Oke. Jadi lu, kalau telat kan kita udah paham ya. Telat ya lu udah telat lah. Kalau tepat waktu, lu kayak terburu-buru gitu. Aduh, gua harus sampai tepat waktu nih, sesuai. Iya. Tapi lu kalau datang early, lu bisa agak santai. Udah jelas karena kan lu datang Early. dapat santai dong ya. Iya, makanya itu. Jadi lebih enak dong. Enggak. Kalau misalnya
gue ngikutin, ya gue belajarnya karena sama cewek gue nih. Ya itu kan belajarnya berbarengan gitu. Jadi kan gue belajar karena cewek gue juga nih salah satu faktornya. Yang adalah ya gue kurang disiplin dong awalnya. Menurut lu seberapa penting cowok disiplin? Penting. Bukan penting lagi, bukan cowok doang. Semua orang sebenarnya mesti penting. Secara umum aja. Secara umum. Tapi karena kita tadi konteksnya dalam relationship, tadi kan ceritanya kan lu gara-gara cewek lu ya jadi Iya disiplin ya. benar, jadi ke bawah lah Jadi gua. ke bawah. Kan nggak enak dan gua juga yang nggak enak lah gitu. Di satu sisi itu bagus, berarti kan ceweknya Levi bikin Levi jadi lebih baik. Menginfluence gua betul. Nah, tapi di sisi lain harusnya Levi tidak memberikan contoh yang buruk dong buat pacarnya. Oh iya. Harusnya Levi kan justru jadi yang pemimpin, contoh yang baik dong. Oh, sekarang kasusnya dibalik gitu. Kalau misalnya ternyata gua tepat waktu nih, cewek gua yang ngaret mulu. Piye? Ngaret mulu, Iya. bukan sekali 2 kali. Yang ngaret mulu dong ya. Ngaret mulu, Nah. ya lu marahin lah. Gimana sih lu ngaret mulu? Atau bisa jadi kesempatan, ya udah lu jemput. Gua cowok yang nyebut. Daripada cewek lu telat mulu, ya udah gue jemput aja sekalian. Oh, ngetrik berarti ya. Ngakal-ngakalin ya. Oh, kalau gebetan biasanya nggak mungkin tuh telat ya, agak sulit ya telat ya kalau masih gebetan ya kan, karena kan masih Lalu, set. Iya ngerti gua. ya intinya gini lah tadi. Penting bukan cuman urusan tuh klien atau ke cewek aja, tapi ke diri lu sendiri juga. Ya, Contoh nih, ini contoh buruk gua suka banget buang-buang waktu scrolling sosmed. oke. Sama saya juga. Siapa juga angkat tangan? Nah tapi kan padahal kan kalau mau dipikir kan, anjir itu yang waktu gua scrolling sosmed, kalau sejam yang lalu gua pakai buat mandi, sekarang gua udah selesai mandi ya, udah Iya. selesai sholat ya, udah selesai ini itu segala macam ya. Oh iya. Tapi tetap mau percuma. Ada ngaruhnya sama ini nggak? Kesehatan mental lah. Dari bahas kesehatan mental, maksudnya, udah gue males nih gitu. Maksudnya gue mental gue terganggu nih. Gitu. Kan, Gua nggak tahu sih. aduh saya kayak depresi nih, saya tidur aja tuh. Scrolling aja sini. Nggak ada hubungannya. Mungkin ada hubungannya, cuman karena gue pribadi gak kayak gitu, jadi gue nggak bisa bilang. Oke. Gue lebih ke kayak anjir, seandainya saja gue lebih sadar bahwa waktu ini lebih berharga buat gue pakai A, B, C, D, E daripada scrolling sosmed, mungkin gue akan lebih produktif lagi dalam kegiatan sehari-hari gue. Oke, lebih sadar gitu maksudnya ya. Iya, jadi kalau buka sosmed tuh ada tujuannya, bukan cuma dulu scrolling gitu doang loh. Oke, kalau misalnya kalau kerjaan mungkin nyari referensi, yang ada contoh-contoh gitu ya. Oh. Jadi kalau misalnya tadi lu jelek lu soal waktu, kurang disiplin di waktu, gue jeleknya udah waktu tapi kurang dimanfaatkan dengan baik. Bukan dimanfaatkan dengan baik, salah bukan. Tapi kayak optimal gitu. iya tidak optimal, terlalu banyak wasting time. Oke. Buat kalian yang punya tips, tolong saya butuh bantuan juga. Karena Badin juga ternyata begitu ya, tolong bantu juga. Nah, Ada kekurangan, tapi kan at least gue jadi tahu kan, gue iya benar-benar. apa yang perlu gue betulin. Nah, caranya jadi cowok yang disiplin tuh menurut lu gimana? Maksudnya, ya kan kita sama-sama belajar sekarang nih. Disiplinnya mau ngapain dulu nih? Dalam kasus ini kita relationship deh. Karena kan, ya relationship jadi prianya. Contohnya tadi lu telat gitu. Iya. Jadi tadi kan kita ketemuan, gue telat nih. Gue yang telat sih. Gue yang telat. Macet guys. Nah kayak tadi kalau menurut gue pertama, in general aja ya, in general ya. Gimana caranya kita mau dari yang tadinya kita males jadi disiplin, misal jadi rajin gitu. Gimana caranya dari yang gue tadinya suka doom scrolling jadi lebih produktif gitu waktunya dipakainya. Nomor satu adalah sadar dulu. Oh iya gue tukang telat nih. Oke. Oh iya gue tukang doom scrolling. Oke. Karena kalau nggak sadar, ya bablas. Lu nggak tahu itu salah kan? Iya benar. Kalau nggak dibilangin temen lu nggak tahu itu salah kan? Iya, sama kayak mungkin janjiannya juga harus pasti ya, kayak kalau lu janjian sama orang ya udah jamnya langsung ditentuin ya. Iya. Gitu. Jadi kayak lu sadar dulu bahwa lu emang punya kekurangan itu, terus oh ya berarti gua harus ngapain nih. Dan yang kedua adalah ngerasa butuh perubahan itu. Nah, Contoh, gua kasih contoh temen gua deh. apa tuh? Temen gua dia udah hampir agak obesitas nih.
gemuk gitu maksudnya. mau obesitas. Oh, udah banyak dong. Karena kerjaan dia ya udah scrolling, nonton anime, tapi sambil tiduran, makan tidur, nggak ada olahraganya. Oh, saya juga dong. Lu kayak gitu. Sama saya juga dulu pada masanya. Nah, terus Nah, tentu berat badannya nambah kan. otomatis. Di episode sebelumnya gue udah bilang, teman-teman gue sebagian suka ke gym. Tentu kita balikin dia dong. Lu coba deh, mendingan lu kalau misalnya lu bisa, misalnya cuma bisa sehari 5 kali push up, ya lu lakuin deh. Atau kayak misalnya cuma bisa jalan kaki keliling kompleks setiap sore. Tapi kan gue udah jalan kaki ke toilet sama ke tempat makan. Capek dong. Nah itu tadi, satu kan karena gue bilang sadar dulu kan. Sadar sih dia sadar. Tapi keduanya, dia ngerasa butuh apa enggak. Oke. Contoh, kayak tadi temen gue. Udah sadar badannya, udah mau obesitas nih. Tapi tidak merasa butuh olahraga. Ya tetap gitu-gitu doang dong. Tidak merasa butuh olahraga, oke. Contoh deh, lu Islam, gue Islam. Kok bisa ada satu orang rajin sholat, satu orang nggak pernah sholat? Oh, gua ada ini lagi, ada counter. Sebenarnya sholat kan bukan rajin nggak rajin, sholat kan wajib. Bisa satu, tapi justru itu wajib kok tetap nggak dijalanin. Karena nggak ngerasa butuh kan? Oke. Oke, mungkin kalau ngomongin agama, mungkin kayak agama agak dalam kasus itu. Iya, dalam Kita ganti jadi olahraga aja ya. Iya. Lu ngerasa butuh nggak olahraga? Lu olahraga nggak? Olahraga tapi nggak yang consistently olahraga sih. Kenapa nggak konsisten? Yang nggak tahu. Belum butuh ya. Padahal secara kebutuhan Butuh. badan lu tetap butuh, tapi lu merasa lu nggak butuh. Kalau gua udah nggak disuruh, sore langsung workout. Karena gua ngerasa gua yang butuh. Ya karena badan lu butuh, cuman elunya belum sadar aja Iya. gitu. Sadar tapi kayak, oh ya ini badan gua, Ya kita harus olahraga nih gitu. Cuman ya udah. ya malas lah, agak lah. Kayaknya gue agak terjebak karena gini. Gue lumayan aktif berolahraga tapi nggak yang sorry kan, kalau olahraga kan biasanya nggak hanya olahraga yang sport yang aktivitas kompetitif gitu kan, tapi lu butuh yang strength atau yang menguatkan apa otot, muscle, badan, tulang segala macam kan. Nah gue terjebak di situ tuh, kalau gue bilang suka gue harus memang lebih sadar lagi untuk memperkuat itu secara spesifik. Ada hari-hari khusus yang kerjain itu di luar dari olahraga doang. Kayak contohnya temen gue, dia padel nih, rajin, badannya juga agak Bagus lah. ya agak gede badannya, maksudnya jadi tumpuannya tuh banyak di lutut. Oh, lutut. Nah, kena lututnya. Karena dia nggak main strength training, tapi mainnya adalah olahraga yang ini ya, sedangkan badannya berat dan dia nggak melatih dengkul dan kakinya. Nah, pas Mainnya jago, badannya nggak kuat ya. iya. Kalau gue sendiri sih, dulu kalau gue pengalaman gue ya, kenapa gue rajin dan disiplin olahraga? Gampang, badan gue jelek. Badan gue tuh beneran kayak triplek. Kurus gitu. Iya, jelek banget. Dan gue kalau misalnya gue buka baju, ngeliat badan gue sendiri, gue gak suka. Dan gue tuh tipe yang hard gain. Lo ngerti hard gain gak? Gimana tuh maksudnya? Jadi orang tuh ada yang kayak gini, ada yang tipe-tipe badan normal, banyak makan ya cepet gemuk. Ada yang jarang makan cepet kurus. Ada yang lu mau banyak makan sekalipun, rajin olahraga sekalipun, gak tumbuh badannya. Gue kayak gitu. Kayaknya gue sama kayak lu deh kalau gitu. Yang naik turunnya sebenarnya stabil-stabil aja, nggak begitu dramatis ya. Nah, karena gue hard gainer, susah kebentuk badannya, tapi badan gue jelek, mau nggak mau gue paksain badan gue harus bagus. Yang mendefinisikan badan lu jelek itu kan lu sendiri kan? Iya. Lu kayak jelek nih, kayak buncit nih, atau kayaknya kurus banget nih, atau kayaknya kayak nggak proporsional deh kayaknya. Gampang kalau gue sih, lihat badan lo buka baju di depan kaca, lihat badan lo suka nggak ngeliat badan lo sendiri? Kalau enggak, ya lo harus workout lah. Nah kalau misalnya gue udah bilang, aduh jelek lagi gue buncit, terus tapi kayak ada enaknya gitu. Ya udah mati aja lo. Mati aja guys.
Karena lu udah tahu keadaan lu kayak gitu, tapi lu nggak mau ngelakuin perubahan kan? Yang lebih baik lah, yang Nggak ada lebih usaha. baik lah ya. Basically itu sih kalau gua. Sadar gitu. Kalau mau disiplin, sadar dan merasa butuh. Sama kalau gitu berarti sama kayak cewek juga ya, kayak tadi janjian juga kayak gitu ya. Iya. Kalau Lu, misalnya PDKT gitu juga. masa lu cowok telat mulu sih, ya kan? Mas cewek yang nungguin, Oh, mau main gitu ya. apa ya? Kalau misalnya situasinya kita lagi ngedeketin cewek nih Del, Nah, berarti kita harus disiplin juga dong. Maksudnya di luar dari kita ketemuannya ya. Disiplin dalam artian PDKT, misalnya jam segini tuh kita harus deketin dia, chatting jam segini gitu. Atau pendekatannya gimana Del? Yang disiplin tuh pendekatan atau deketin cewek yang anjing. disiplin Ini, juga kayak ini lucu nih. Apa tuh? Disiplin dalam mendekati cewek. Anjing. Karena kadang-kadang kita suka nggak disiplin kan, maksudnya nggak disiplin tuh ya dulu lah waktu zaman masih single, ya gue deketin sana, deketin sini, terus kadang-kadang lupa, gue nggak tahu itu kan disiplin nggak ya? Lucu ya. Pertanyaan lucu nih guys. Kalau gue lebih kayak gini, kayak tadi, gue mau apa enggak sama ceweknya. Jadi kan sadar nih misalnya, oh gue emang suka sama cewek. Oke. Ya udah gue kalau ada waktu gue chatting lah. Gitu kan. Tapi ada spesifik lu timernya gitu nggak kayak, kayaknya setiap Senin gue datang Kayak nih, kayak gitu juga sih anjing. Kalau gue sih kayak gitu. Oke. Mungkin kalau kayak gitu kasusnya lebih ke konsisten aja sih. Oh. Jadi nggak tahu-tahu si ceweknya lu ghosting gitu. Oh. Ngerti nggak? Gue ngertinya gini, misalnya gini, kan kalau mau ngechat kan ngechat aja ya, Iya. nggak mesti harus Hari jadwalnya. jadwal atau segala macam kan. Hari Senin jam 7 malam gue harus chat si cewek. Iya. Ya kalau lu kepikiran sama dia, ya lu chat. Gue lagi kepikiran nih. Apalah, entah itu kepikirannya tentang film atau entah Ingat sama lu gitu tau. iya keinget karena apa? Ya lu nggak harus menjadwalkan atau men-schedulekan disiplinnya kayak harus, tapi lu chat aja gitu kan. Ya, oke. Tapi kita sih lebih ke yang disiplin buat diri sendiri dulu aja lah. Karena kalau lu sendiri belum bisa disiplin itu kan sebenarnya kan nggak lebih dari sekedar lu mimpin diri lu sendiri kan. Gue mimpin diri gue nih, lo harus olahraga, lo harus HP taruh kamar aja lah biar nggak lu scrolling. Itu kan gue memimpin diri gue sendiri. Kalau lu aja belum becus mimpin diri lu, gimana lu mau mimpin orang lain? Oh, oke. Dalam konteks ini pasangan lu. Ya. Ya emang tujuannya balik lagi ke ini ya, di apa? Upgrade diri sendiri sebelum kita menularkan hal-hal positif lainnya ke orang lain di sekitarnya. Nggak mesti harus cewek ya. Semua harus dimulai dari diri sendiri dulu. Oke. Jangan sampai kayak gini, Lep. Apa tuh? Misalnya nih, gue tuh bilangin lu, Lep, lu olahraga dong, Lep. Lu rajin begini dong, Lep. Rajin begitu dong, Lep. Tapi gue sendiri nggak pernah kayak gitu. Oh, ngomong doang gitu. Ngomong doang. Gitu. Kalau yang kebalikan kayak gua justru Maksudnya? ya maksudnya kebalikannya kayak gua kan disiplin ngikutin cewek gua ya belajar aja ya, itu proses belajar aja ya. Nggak apa-apa sih. At least lu jadi sadar, oh ya gue kalau gue terus-terusan begini nggak baik nih buat diri gue sendiri. Ya. Gue harus mulai berubah. Kalau kita punya temen yang gak sadar-sadar gimana ya dari Kalau temen ya, kayak Iya, tadi temen-temen. Iya teman-teman. Kadang-kadang sebaik apapun niat kita, sebaik apapun usaha yang sudah kita lakukan, orang tetap kita tetap nggak akan bisa ngubah orang lain. Kalau orang itu nggak punya kesadaran dan nggak mau juga buat berubah. Temen gue yang gue bilang itu sekedar dia, karena dia pas dulu dia kerja di tempat kerjanya ada bapak-bapak tiap habis absen pasti harus push up 5 kali selalu di kantor itu ya? di kantor. Random aja ya? Random aja. Pas pulang juga sama absen push up lagi. Dia tiap hari merhatiin kayak gitu kan, dan dia lihat sendiri badannya bagus, sadar bahwa minimal aja bisa kok, tapi tetap dia nggak mau kerjain. Nggak ada keinginan. Tapi gue agak setuju sih untuk apapun halnya ya, nggak cuma masalah disiplin waktu dalam hal ini ya. Apapun itulah, olahraga, diet, apa ya, semua lah ya, hampir semua ya. Kalau orang yang nggak mau, kita mau ngomong sampai berbusa juga
nggak akan bisa. Iya, buat diri sendiri aja kadang-kadang kita nggak, Hmm. ya ujung-ujungnya kan kita mikir diri sendiri aja, nggak usah mikir orang lain ya. Yang penting gue udah bilangin, gue udah nyetoin pakai diri gue sendiri. Oh. Ya, lu kalau udah gue kasih kayak gitu nggak ada geraknya, ya gue mau gimana? Masa iya lu mau gue gerakin? Ayo lihat sini, lihat badan tuh gue Tapi kan ngeliatin. gue setia kawan banget ini, ayo dong bareng. Nempel tuh. Bodo amat. Gak bisa guys. Semua perubahan datangnya dari diri sendiri. Udah tuh. Apalagi nih, kita mau bahas apa lagi? Lo ada ceritain nggak? Oh, 20 menit. Oke. Paling gue mikirnya ya tadi aja ya. Kayak gue punya temen yang suka olahraga juga, dia hanya ngajak aja gitu. Ayo dong lu, kuatin lagi, misalnya rajinin lagi gitu. Ya terlepas lu mau ikut nggak ikut, ya bebas. Tapi kan pasti ada fasenya kan, kayak lu nggak mungkin akan ditegur terus atau diingetin terus kayak ayo dong. Ya ngapain gue, mending gue fokus sama progres gue sendiri gitu ya kan. Lagian kan orang kan kalau orang udah ngajak nih, tapi lu nggak ada responnya kan juga, ya dia nggak ada respon. Ya satu arah aja jadi kan. Ya kayak misalnya gue diajakin lu untuk syuting hari ini, kalau gue nggak ada respon ya nggak jadi, dan sebaliknya. Mungkin gini deh, gua kasih tips buat kalian yang mau mulai ubah dirinya jadi lebih disiplin. Oke, tipsnya apa tuh Dil buat jadi lebih disiplin? Misalnya nih, lu katakanlah ya dalam olahraga gitu ya. Misalnya kasusnya olahraga, lu cari hal yang minimal banget, tapi lu jamin pasti bisa lu lakuin. Nah itu tadi, Kayak tadi misalnya, Pak, yang push pusat. up. Beneran cuma 5 kali doang, tapi bisa kan? Tapi dilakuin kan? Ya udah. Nggak usah banyak nyanyi, nggak usah banyak ngomong, nggak perlu harus update, nggak harus Aja. diposting, kerjain aja deh. Kerjain aja. Pokoknya lu, karena kebanyakan orang tuh mikirnya gini, wah gua harus berubah, harus drastis gitu kan. Alias enggak, sedikit-sedikit aja. Sedikit-sedikit aja, tapi sedikit-sedikit lama-lama lu naikin tingkatnya gitu. Jadi katakanlah lari, mungkin mulai jangan lari, jalan keliling komplek aja dulu. Oke, Misalnya ke komplek lu lah, ya keliling komplek depan, belakang, satu putaran gitu ya. ya putaran. Bulan depan ke komplek lain agak jauhan dikit, Oke, atau enggak, naikin atau enggak gitu. 2 putaran. 2 putaran. Itu cari hal apa yang paling minimal tapi lu tahu pasti lu bisa lakuin dan lakuin Siap. gitu. Coba apa yang kira-kira kepikiran sekarang sama lu? Gue pengen ini, komen sekarang, ntar kita tagih di komennya. Kalau Ayo lu apa? lakuin. Lu apa? Gue sih olahraga sih, lari. Lari. Iya. Jalan dan lari lah. Nggak mesti harus lari di jalan. Itu. Nah, that's it, tips buat Disiplin. Tips buat kalian buat yang mau membangun disiplin. Lu ada lagi nggak tips buat mereka nih? Kalau dari lu? Oh, kalau gue mungkin konteksnya ini ya, main game. Kalau gue kan Main game. main Valorant, main CS ya. Jadi di game itu kan ya lo tau lah, kita nembak itu harus akurat. Nah gimana caranya itu harus pemanasan, latihan. Setiap sebelum main, misal lo main sama temen-temen lo, ya lo 5 menit duluan login masuk, tapi lo latihan sendiri di training range-nya gitu lah, Tadi buat dong, ya. manasin tangan lo, badan lo, segala macam sebelum lo, iya sebelum lo main. Yang tadi gue bilang dong, camp early. Bener. Bener. Ya intinya kalau lu mau lebih jago dari teman-teman lu, ya begitu. Dan kalau ada orang lebih jago dari lu, pasti dia lebih Rajin lagi. rajin lagi. Kalau nggak mungkin lu main tiba-tiba rank apa, terus di atasnya lagi gitu. Ya dia pasti belajar tentang gamenya lebih jauh, tentang mapnya, tentang apa hero-nya yang dimainin. Gitu. Effortnya lebih ya. Pasti dibanding orang lain. Makanya kan anak muda zaman sekarang atau bocil-bocil ini lebih pinter kan untuk pemahaman gamenya. Alasannya karena mereka punya uang lebih banyak dibanding orang lain. Karena mereka kan tanggung jawabnya cuma sekolah doang kan. Jadi kayak hobinya bisa lebih maksimal ya game ini misalnya. Gitu. Oke, masuk tuh, bisa tuh. Ya cakep ya, sotoy gue. Tapi gue harus akuin, gue belajar juga tuh dari waktu zaman covid gue
mendalami sesuatu game ini lebih Dari dengan yang lain. latihannya ya. Jadi makanya gue bisa lebih oke lah dibanding orang-orang pada umumnya untuk umuran gue gitu. Bisa dimasukin tuh kalau misalnya dalam konteks apapun, give effort lebih ya. Effort lebih. Emerly give more effort. Betul. Masuk. Oke, that's it for today. Cukup karena sini panas sekali. Tadi masih Dingin. mendung. Tiba-tiba kita rolling, panas guys. Ini panas sekali nih. Panas banget. Oke, kalau gitu sekian aja dulu buat episode kali ini. Seperti biasa, share, like, subscribe, komen. Share, ya oke. Kalau misalnya kalian ada request topik, tulis di komen di bawah. Dan yang pasti, jadilah penegak bertugas.